Jadi kayak teman-teman tadi lihat ya, di awal kita udah unboxing earphone TWS lagi. Ini adalah QCT17. Jadi ini adalah true wireless earphone yang didesain khusus untuk buat gaming ya, karena ini teman-teman bisa lihat sendiri dari desainnya, dia emang sangat kecil gini ya. Nah, sebelum kita lihat ke dalam, kita lihat dulu desain dari charging case-nya. Ini charging case-nya cukup kecil ya, cukup kecil dan ringan. Ini dengan desain memanjang pipih, dan juga di bagian sini ada LED indikator. Bagian belakangnya terdapat port charging USB Type-C, dan di bawah sini ada keterangan detail produknya ya, seperti modelnya, inputnya ada 5 volt 400 mAh, dan juga ada ID-nya gitu ya. Nah, kita beranjak ke bagian dalamnya. Ini charging case-nya enak ya ditutupnya menurut saya nih. Yang seperti ini ada magnetnya, jadi nggak kebuka, nggak gampang kebuka dan nggak gampang jatuh jadinya. Untuk earpiece-nya sendiri, nah dia seperti ini, berbentuk bulat kecil, dan di bagian sini terdapat LED juga, dan dia juga udah soft touch ya. Jadi kalau kita pencet ini tuh dia udah langsung terpencet, dan dia langsung tertekan ya tombolnya ya. Nah, ini ternyata belum saya copot, sebentar ya, copot dulu. Nah ini dia earphone-nya. Dia impresi pertama sih sangat ringan dan juga sangat compact ya desainnya ya. Desainnya juga cukup mewah dengan warna putih glossy yang memberikan kesan elegan di earphone ini ya. Nah, untuk speknya sendiri, QCT17 ini sudah dilengkapi dengan Bluetooth 5.1 dengan jarak radiusnya itu 10 meter tanpa halangan tentunya ya. Dan dia juga charging time-nya juga cepat, cuma 2 jam untuk mengecharge charging case-nya ini, serta penggunanya bisa sampai 7 jam. Nah, untuk desain dari earpiece-nya sendiri ini mereka sebut dengan nama small earring. Jadi dia ini sangat kecil namun sangat nyaman untuk digunakan, dan sudah dilengkapi dengan baterai yang bisa tahan sampai 7 jam. Jadi setelah saya coba dipakai lama pun nggak terasa capek, nggak terasa sakit di telinga, karena emang dia sangat ringan dan bentuknya ini sangat ergonomis banget di dalam kuping kita ya, dalam telinga kita. Nah, karena earphone ini didesain untuk gaming, jadi dia sudah support low latency sehingga sangat nyaman digunakan untuk main game tanpa ada delay yang sangat berarti, bahkan hampir seperti tidak ada delay sama sekali ya suaranya. Selain itu, ini juga dilengkapi oleh mikrofon yang sudah ENC yang bisa untuk meminimalisir noise. Jadi suara yang dihasilkan dari mikrofonnya pun sangat cukup baik ya, sangat jernih gitu untuk dipakai telepon, maupun kalau teman-teman lagi main game, main sama teman-teman gitu, itu rasa enak banget. Nah, earphone ini sendiri sudah dibekali oleh soft touch, jadi ada tap to go di mana teman-teman tinggal pencet di earphone-nya aja seperti ini, dia bisa untuk pause atau resume playing lagu, terus bisa untuk angkat telepon atau nutup telepon, terus bisa skip track ataupun next track gitu ya. Juga bisa untuk ignore call, dan juga bisa untuk voice assistant. Nah, sementara untuk mengaktifkan low latency-nya, teman-teman tinggal tap 3 kali, nanti dia akan langsung mengaktifkan mode low latency-nya. Jadi bakal ngasih experience main game yang lebih enak. Nah, untuk kualitas suaranya sendiri, suara yang dihasilkan ini cukup bersih, cukup clean, dan juga sangat ringan dan terkesan natural. Jadi enak banget buat didengerin buat sehari-hari, buat main game. Tapi emang agak kurang sih ya untuk musik-musik yang agak keras seperti hip hop gitu ya, ataupun elektronik, dia memang agak kurang. Tapi untuk yang lainnya sih menurut saya sangat enak banget buat dipakainya.
Nah, untuk kualitas vokal yang dihasilkan dia ini cukup detail, dan juga kalau teman-teman dengerin akustik itu cukup enak banget didengar karena kayak yang tadi saya sebutin di awal, kualitas suaranya sangat natural gitu. Jadi emang enak banget, bikin kita jadi lebih nyaman dengerinnya, ditambah dengan emang earphone-nya yang cukup ringan gitu. Nah, kesimpulannya kalau dari kualitas suara sih menurut saya ini sangat enak banget, sangat jernih banget suaranya, sangat jernih, sangat balance, dan juga kalau dibandingin sama harganya ini sangat worth it banget ya, karena harganya emang hanya di rentang 200-300 ribuan. Jadi masih di bawah 500 ribuan teman-teman bisa dapat kualitas suara yang cukup baik menurut saya. Nah, earphone ini juga dilengkapi dengan aplikasi yaitu QC App, di mana teman-teman bisa pantau. Nah, nah earphone ini pun dilengkapi dengan aplikasi yang namanya adalah QC App. Jadi teman-teman bisa maksimalin pengalaman teman-teman menggunakan QC-T17 ini dengan tambahan dari aplikasi ini. Di sini teman-teman bisa pantau kapasitas baterai yang tersisa. Terus ada juga equalizer, teman-teman bisa pilih yang sudah ada di sini yaitu default, pop, bass, rock, soft maupun klasik, dan tentunya teman-teman juga bisa customize sendiri teman-teman pengen kayak gimana kualitas suaranya ya gitu. Nah, kesimpulannya earphone ini menurut saya sangat recommended banget untuk di harga 200.000 300 ribuan ini. Teman-teman bisa pakai earphone ini sebagai daily driver teman-teman, buat di jalan, buat di komuter lain, buat di saat teman-teman main game juga ini enak banget dipakai ya. Karena memang selain kualitas suaranya yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu cukup baik, dia juga desainnya sangat kecil dan ringan sehingga nyaman banget dipakai, nggak bikin capek dan juga nggak sakit ya, karena kadang beberapa earphone tuh bikin telinga tuh sakit kalau kelamaan kita pakai. Cuma yang ini saya coba sih enak-enak aja gitu. Ditambah dengan harga yang sangat terjangkau di harga 200 sampai 300 ribuan, menurut saya sih ini ya sangat worth it banget. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa cek linknya di kolom deskripsi, dan juga bisa langsung cek harga terkini di situ, dan bisa juga langsung beli di situ. Jadi saya kira cukup segini aja video dari saya tentang QC-T17 ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.